serem karena ada faktor nggak ada sentinelnya dan mereka nggak bisa deliver secara konsisten di defender side. Itu lagi-lagi agent pick tuh salah satu faktor menurut gua. Untuk bahkan butuh seorang extend loh buat tim sebesar extend. Iya, dan ternyata map pertamanya adalah Essen antara 60-45 Virus melawan Extend. Entah di pick, harusnya sih secara teori, secara cocok logi ini di pick oleh Extend ya, sementara Pirates yang harus legowo dan memilih side. Sushi Boys bakal main Killjoy, Foxy bakal seperti biasa bermain Sova, Fire Saiyajin akan bermain Reina, Sesekeri bakal main Astra dan juga Sky di tangan Cruz. Kemarin tuh dia bridge dan satu notable dari Extend. Kemarin mereka comeback lawan CBT. Statistik mereka 94% win rate dan itu udah statistik gak sih? Kemarin tuh udah 8 mereka tuh comeback. Gue bilang ini comeback nih Re, lu hati-hati nih. Ini lawannya CBT padahal kuat juga loh. ZMJJ tuh bisa ZMJJ terus. Bener aja. Iya, Extend gila bisa comeback. Jadi itu upset banget bisa menang lawan CBT. Kenapa lu bilang hati-hati ke Rere? Iya, kemarin maksudnya. Ini hati-hati Rere, ini pasti comeback nih. Enggak, maksudnya hati-hati ke CBT dong, kok ke Rere? Hati-hati ngos-ngosan. Hati-hati ngos-ngosan. Iya, dan itulah live agent pick dari kedua tim antara 60-45 Pirates dan juga Extend di map Essen. Dari sudut pandangnya nggak ada agent yang mungkin abnormal. Kalau kita lihat Astra mungkin sekarang udah sering banget dipakai, begitu pula Sky. Kita lihat saja bagaimana Extend dan juga 60-45 Pirates bertarung di map Essen. Ini dia map pertama antara kedua tim Essen. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Yes, di map pertama, map Essen yang bisa dibilang map yang cukup standar lah di dunia FPS. Harusnya di berbagai game FPS lainnya nih layout seperti map Essen sering kita jumpai. Dan sekarang akan menjadi map pertama antara X10 melawan dari 60-45 Pirates. Ini menarik banget sih. Karena memang lagi-lagi Essen ya, bukan map yang terlalu defender-sided banget, nggak terlalu attacker-sided banget. Memang lagi-lagi tergantung kreativitas dan tergantung mungkin aggression yang diberikan. Ya, ini sebenarnya tergantung ke kegilaan dari masing-masing tim sih. Kalau misalkan lu punya otak yang gila, punya otak yang kreatif dan nekat, lu bisa menciptakan Essen yang begitu menarik. Tapi kalau enggak, lu bisa memanfaatkan aim lu. Karena map ini lagi-lagi cukup default atau bahkan bisa dibilang monoton. Karena memang dari segi duelnya, dari segi titik-titik permainannya nggak begitu banyak yang bisa lu lakukan. Sekarang kita sudah memulai pistol round. Pirates akan bermain di defender side tentunya, sementara Extend akan bermain di attacker side. Patipan sini akan tentunya menggunakan Jet sebagai duelist. 2-1-2 pertahanan dari tim Pirates. 2G akan bermain di posisi yang mungkin orang Indonesia bilang adalah posisinya Agung atau SYS, dan nampaknya langsung nge-dash in di sini Patipan ke arah Hell. Sementara 2G langsung headshot, tapi langsung di-refract oleh Sushi Boys. Fire Saiyajin, tertutup smoke dan tertutup pintu pula visionnya. Mau tidak mau harus bermain sabar. Satu pemain dari masing-masing tim sudah tumbang. Yes, 4 melawan 4 sekarang harus melakukan retake. Dari pemain-pemain Pirates, 3 pemain dari arah Heaven nampaknya sudah mulai dikeluarkan sebuah turret. Masih mencoba untuk mengecek terlebih dahulu pemain-pemain yang berada di arah dalam side. Sushi Boys mendapatkan satu pemain tapi langsung ada refract yang begitu cepat. Tersisa Nico seorang diri yang langsung ditumbangkan oleh Sushi Boys dengan triple kill di pistol round kali ini. Ini refract-nya cepet banget ya dari masing-masing tim. Dalam satu kedipan tahu-tahu kill feed penuh aja. Dan 1-0 untuk Extend. Langsung melakukan buy Spectre tentunya. Sementara Pirates mereka akan melakukan full eco. Dilihat dari ekonomi mereka, tidak ada investasi untuk handgun kecuali di tangan Fire Saiyajin dan juga 2G. Ternyata mereka akan upgrade handgun saja, tidak ada upgrade armor. Di sini kalau misalkan kita lihat side B bakal di stack 5 pemain. Extend bakal langsung melakukan setup nampaknya. Astra sudah siap melakukan positioning orb. Patipan sudah masuk dengan Ares ke arah lane, akan langsung tumbang di tangan Flash, tapi Sushi Boys yang sekali lagi akan mendapatkan refract carry, mendapatkan kill ke arah Nico. 3 melawan 3,
Nampaknya satu persatu pemain dari Pirates pun tumbang. Di sini satu pemain di side tersisa, yaitu Senior Carl. Menahan dari arah triple, dapat satu kill dengan Sheriff. Hampir saja mendapatkan yang kedua. Sushi Boys langsung meng-shutdown seorang Senior Carl sebelum ia mendapatkan kill lebih banyak lagi. Yap, ronde yang begitu cepat tadi. Aggression ke arah side B. Dan wow, itu Patipan, gua kira dia pakai Spectre, pakai apa, ternyata pakai Ares, Pak. Iya. Ya ampun, Kaget sih gua itu. Rambo. Kaget sih gua. Gua kira dia ngedes pakai Spectre atau at Spectre, least kan? Frenzy lah. Ternyata pakai Ares. Cukup nekat, tapi nampaknya emang tugas dari si Patipan benar-benar cuman buat space biar Sushi Boys yang dapetin kill. Dan at least itu berhasil. Sekarang 2-0 bagi Extend. Smoke sudah menutup posisi Pop Dog. Fire Saiyajin. Ada dua pemain di mid. Terkena Recon. Clear ke arah Gene dan Patipan yang terheadshot oleh Fire Saiyajin. Senior Carl juga mampu melakukan pick di waktu yang begitu tepat. Dan satu persatu pemain Extend tumbang. 2 melawan 5 sekarang. Foxy di sini akan mampu menumbangkan satu pemain. Recon ke arah side. Berhasil dihancurkan. Bakal mencoba melakukan raw pick. Flash pun tumbang. 2 lawan 3. Sudah unggul senjata sekarang dari Pirates. 2G mampu menumbangkan Scary. Foxy terjepit dari arah lane sekarang posisinya. Tidak ada recon. Dan akan tumbang langsung di tangan 2G. 2-1. Pirates menyusul. Iya, 2-1 dan nampaknya tadi merupakan ini ya, bonus round harusnya dari Extend karena memang mereka tidak melakukan upgrade senjata. Karena di ronde sebelumnya itu cukup mahal. Mungkin sekarang adalah ronde pembuktian buat teman-teman dari Extend. Mereka bisa melakukan buy kali ini dengan senjata yang setara dengan Pirates, yaitu Assault Rifle. Tapi masalahnya di sini adalah dari Extend, kalau misalkan mereka tidak bisa mengantungi ronde ini, itu berbahaya banget karena Pirates bisa dapetin 3 poin. Ya, ini ekonomi dari Extend akan sangat bergantung pada ronde keempat. Lockdown langsung dikeluarkan. Kita lihat di sini dari ulti orb. Bakal langsung diambil juga Patipan. Bakal jadi orang satu dash in. Ngecek angle kanan, tidak ada siapapun. Cek hell, tidak ada siapapun karena Pirates akan bermain retake, mencoba wallbang. Tidak menemukan siapapun. Spike akan berhasil di plan. Nico dengan shock dartnya mampu menemukan Scary. 4 lawan 5, retake akan dilakukan dengan 5 pemain. Hunter's Fury langsung. Nico di sini berhasil ngedodge. Masih ada satu Hunter's Fury dan memanfaatkan timing yang sangat baik. Satu persatu pemain dari Pirates pun tumbang. Guiding Light dari Cruz berhasil membutakan Fire Saiyajin. Menyisakan seorang Senior Carl saja. Dia memang punya Bloodstorm, tapi posisinya tidak begitu baik. Sudah ada crossfire yang diciptakan. Dan Spike pun terus berdetik. Mencoba melakukan pick pelan, nge-clear semua angle yang bisa di-clear. Dan Senior Carl mampu melakukan flick ke arah Patipan. 1 lawan 2 sekarang. Mencoba masuk ke dalam side. Smoke shotnya dan bahkan melakukan headshot. Langsung mengeluarkan Beanstorm. Quad kill untuk Senior Carl. Tapi tidak ada waktu untuk memenangkan ronde bagi Pirates. 3-1 Extend diacak-acak oleh Senior Carl seorang diri saja. Ini adalah tanda bahaya. What? Oh my god. Wah, gila sih ini orang sih. Kalau ada pemain yang lu benar-benar mau hindari untuk menjadi seorang clutch, Senior Carl lah orangnya. Karena kita sudah bisa melihat di turnamen kali ini. Dan di beberapa pertandingan yang lalu, Senior Carl berkali-kali selalu menjadi momok bagi lawannya. Dan 3-1. Dan di sini masalahnya adalah dari Extend, mereka nggak bisa terlalu maksimal dari segi senjata atau mungkin dari segi utility yang mereka miliki. Karena ekonominya jelek. Patipan paling bisa ngambil orb untuk memanfaatkan Bloodstorm. Di sini mencoba meraba lagi posisi dari Pirates. Walaupun ada ronde yang cukup flashy dari Senior Carl, mereka terpaksa harus melakukan eco juga. 5 Sheriff dari Pirates. Sekarang kalau misalkan kita lihat Sushi Boys bermain dari arah hut, menahan push dari arah Billing. Dan kayaknya cenderung ke arah side B dari pemain-pemain Extend. Semua udah regroup dan kayaknya bakal mencoba melakukan setup ke arah side B yang hanya dijaga oleh seorang Flash dan juga turretnya. Iya, kelima pemain ini sudah mulai masuk. Seekers juga sudah dibuka sama Extend. Patipan akan masuk menggunakan sebuah Bloodstorm.
harus mendodge terlebih dahulu dan terlebih lagi Nico akan mendapatkan 2 kill menggunakan Hunter's Fury-nya. Cruz dan juga Scary harus tertangkap. 3 melawan 5 sekarang, tapi side sendiri kosong dan bakal langsung melakukan planting kah dari Extend. Masih mencoba untuk clearing terlebih dahulu ke arah backside dan nampaknya sudah di call retake akan dilakukan sama pemain-pemain Pirates dari arah defender spawn. Ini aimnya, ya ampun, dapat lagi. Foxy pun tumbang. Pirates berhasil mendapatkan 3 pemain dari Extend. Flash di sini. Oh my god, 2G dapat Patipan. Tersisa seorang Sushi Boy saja harus menjadi jangkar dari arah bot house. Terlalu banyak angle yang harus dijaga dan Pirates berhasil mendapatkan Thrifty. 3-2 di sini. Extend mulai dikejar oleh Pirates. Nampaknya memang ini tim yang begitu mengerikan dari segi aim. Dengan sheriff mereka berhasil mendapatkan angka demi angka. Ini fix sih, seniman Pirates ini. Seniman Seniman Pirates, confirm. Jangan-jangan kamu Gokil. ini seniman. Sakit banget bos itu sheriff-sheriffnya. bener-bener. Dan itu gap kill-nya tuh cukup lama ya antara satu sama lain. Abis dapat satu, gap lama, baru dapat satu lagi, gap lama, baru dapat satu lagi. Jadi nggak ada refleks sama sekali dari Extend karena mereka semua cenderung bermain di dalam. Yes, dan tadi menurut gua Hunter's Fury dari Nico itu benar-benar ngacak-ngacak banget rush yang dilakukan 5 man dari arah B-man. Nah, sekarang pemain-pemain dari Extend harus melakukan eco dengan hanya 4 sheriff dan juga 1 frenzy. Ada beberapa pemain dari arah top mid nampaknya sudah terlihat tadi. Sudah mulai mencoba untuk kontrol mid terlebih dahulu. Fire Saijin akan mengeluarkan sebuah flash. Sudah diketahui posisinya Sushi Boys yang bisa mendapatkan kill tersebut. Gila, itu triple pick dari 2 titik yang berbeda. Sedikit memusingkan seorang Fire Saiyajin tentunya dan langsung headshot. Nampaknya Sheriff akan dibalas. Sheriff di sini sembari Patipan yang sudah masuk ke dalam set akan tumbang, tapi Sushi Boys dengan Sheriffnya mampu mendapatkan yang keempat. Menyisakan seorang flash saja. Extend tidak ingin Pirates mendapatkan angin, langsung quad kill dengan Sheriff dari seorang Sushi Boys. Akan mencoba mendapatkan ace. Sudah mencoba melakukan wallbang. Flash dari arah Heaven sudah keluar. Turret dihancurkan di sini. Masih coba di wallbang oleh seorang Sushi Boys. Nampaknya begitu di respect. Tidak melakukan pick semuanya. Kayaknya bakal pengen ngasih Sushi Boys sebuah ace dari arah Gene. Tapi Scary yang akan mendapatkan headshot tersebut. Thrifty dibalas Thrifty. Oh my god. Ini pertandingan benar-benar ngadu aim antara kedua tim. Gila, ini Sushi Boys tenang banget dengan Sheriffnya dapat 1 kill. Dan 2G dari arah side dapat wallbang yang nggak tahu ditembak dari mana itu si. Wah. Ini pertandingan bukan adu aim lagi, tapi kita yang disuruh mikir. Nih, Iya. kita harus nebak-nebak nih mana nih, apakah Thrifty. Thrifty loh 2 ronde berturut-turut dari kedua tim ini. Dan wow, 4-2 sekarang begitu sengit di map Aizen. Dan nampaknya pemain-pemain dari Extend akan bermain secara agresif, akan mengeluarkan lockdown. Sushi Boys 6 ronde udah dapat 2 lockdown dong. Iya, ini langsung di dash Patipan bakal ngisi stair langsung nungguin seorang Nico. Dan kita lihat Cosmic Divide sudah berhasil dibuka. Senior Carl dengan chance mampu mendapatkan kill yang kedua. Untungnya Patipan segera langsung meng-shutdown pemain tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Lockdown dibalas lockdown. Dari seorang flash sudah dikeluarkan untuk melakukan retake. Tapi pemain-pemain dari Extend masih mampu mundur ke arah bot house. Spike sudah di-plan. Foxy langsung menumbangkan Fire Saiyajin. 2G mencoba masuk dari arah defender spawn. 3 pemain dari arah bot house sekarang. Ada paranoia dari 2G. Ini bisa berbahaya, tapi drone sudah keluar ke arah lane. Paranoia langsung tidak menemukan siapapun seharusnya. Dan sementara itu 3 pemain dari arah bot house sudah menembaki kasir untuk mendapatkan wallbang, tapi tidak menemukan siapapun. Flash mampu dapat 1. Di sini 2G udah ketahuan posisinya, mampu mendapatkan headshot ke arah Patipan. 1v1 situation di sini antara Scary dan juga 2G. Scary yang akan memenangkan duel tersebut dan juga 1 angka untuk Extend 5-2. Walaupun Extend unggul 3 angka, tapi keunggulan ini tidak didapatkan dengan begitu saja. Harus ada perlawanan yang begitu sengit melawan Pirates. Betul, karena memang Pirates memberikan perlawanan yang begitu mengerikan ketika main siapa yang expect itu Senior Carl lagi lockdown, dia main di dalam smoke pakai Judge. Itu siapa lagi kalau bukan Senior Carl yang kayak begitu gitu. Oh my god. Ini siapapun yang turun ya berdarah-darah. Ini lower bracketnya sumpah. Gebuk-gebukan itu udah lower bracketnya. Patipan dari arah long. Langsung headshot white pick
menumbuhkan seorang Fire Saiyajin. Udah ketahuan dan combo yang sangat bagus dengan recon dari seorang Foxy. Berhasil mengacak-ngacak side A. Setup yang sangat rapih dari Extend membuat Pirates tidak berkutik. Oh. Wah gila cuy. Wow, itu rapih, cepat, bersih lagi. Semua diratain di arah dalam side. Dan tersisa 2 pemain saja, Flash dan juga Senyokal. Meskipun Senyokal sendiri masih memiliki Blade Storm. Ya, ini pernah sih dapetin quad kill, tapi apakah akan terjadi lagi? Flash dari arah Heaven, ada Recon di sini. Bakal dihancurkan satu pemain, akan jadi bait. Flash bakal mencoba membuka jalan, tapi udah kejepit di sini posisi dari Extend jalur keluarnya. At least mencoba mendapatkan exit frag. Dan Flash masih menunggu. Bakal keluar, mungkin mencoba mencuri satu kepala atau 2 kepala. Dan benar saja ada Scary yang terculik dan bahkan mampu mendapatkan 1 kill lagi. Apakah tidak akan mampu menyelamatkan senjata tersebut, tapi economical damage lumayan untuk menyerang Extend. 6-2 Pirates masih belum mampu menahan gempuran dari Extend. Gila men, itu sistematis teratur serangannya ke A. Gila, itu gila. Patipan dash, rekonnya pas banget kena orang belakang situ. Kayak semuanya udah keatur. Apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Extend ketika masuk, udah kayak runtutannya, sequence-nya udah lo gini, gua gini, lu gini, gua gini. Kalau ada kayak gini, gua gini. Ini robot pas ini Extend. Autopilot ya. Gila men, rapih banget setupnya. Iya, dan sekarang dari Pirates mereka bisa melakukan buy meskipun Senyokal tidak akan menggunakan senjata, tapi nampaknya akan mengandalkan Blade Storm yang dia miliki. Akan bermain secara default terlebih dahulu kali ini dari Extend. Extend ini bener-bener dia selalu nge-switch terus kayak gaya permainannya, temponya juga. Jadi lumayan mengagetkan mungkin bagi Pirates. Ya karena jadi sulit untuk dibaca ketika lu bermain cepat terus lu bermain lambat. Sekarang ini lagi main lambat pemain-pemain Extend. Coba menahan andaikan ada yang bandel. Itu Senior Carl udah ketahuan posisinya dari arah mid. Bakal mundur kembali. 5 pemain bakal ke arah B main. Kayaknya bakal sudden lagi di sini Extend. Sudah siap dengan setupnya. 5 pemain langsung regrowth sebelum masuk ke dalam. Recon, langsung bersama juga dengan Guiding Light. Jadi Recon yang nggak bisa dihancurin. Di sini Hunter's Fury langsung ke arah bot house. Patipan berhasil mendapatkan Senior Carl. Dan mungkin saja mendapatkan satu lagi dari arah bot house. Dan langsung semua pemain dari Pirates luluh lantah. Sushi Boys dengan 3 kill. Flash pun harus melakukan clutch ace untuk memenangkan ronde ini bagi Pirates. Trailblazer akan langsung mengekspos posisi dari seorang Flash yang masih mampu mendapatkan seorang Foxy. Bagaimana dia bisa mendapatkan 4 pemain lainnya dari Extend yang ternyata goes for the kill. Quad kill untuk Sushi Boys. 7 angka untuk Extend. Wow. Gila. Lu lihat deh itu mereka ke side A itu sistematis, rapih, bersih. Ke side B juga sama aja, itu dia ngeluarin recon. Si Patipan udah ngedash dan itu udah terkalkulasi banget sehingga ketika cruise dia mengeluarkan flash, blinding light, itu si Patipannya nggak buta dan Sushi Boys yang berhasil mengkonversikan semua kill, kuat kill didapatkan. Ya itu guiding light-nya ke atas biar yang kalau pecah itu di belakangnya si Patipan kan. Yap. Tujuan dari guiding light itu dibuka bener-bener cuman ngebutain mungkin musuh dan juga biar rekonnya tuh nggak pecah aja. Yep. Jadi ya at least kalau ketahuan ya ini mau mundur ke side. Mereka udah dapat informasi, mereka udah menang informasi karena lagi-lagi di tier tinggi seperti ini udah battle of information. Yes. Udah tinggal lu punya informasi apa, musuh lu punya informasi apa. Kalau lu punya informasi lebih banyak daripada musuh lu, game bakal jauh lebih mudah dan kayaknya itu yang terjadi di pertandingan kali ini. Utility usage dari Extend nggak perlu dipungkiri lagi, maksimal banget. Sementara Pirates ini kayaknya emergency meeting. Guys, kok susah ya? Terus ada yang ngomong kan, mereka juara Masters bro. Oh Iya, bener juga. Susah banget nih, 15 kill udah untuk Sushi Boys. Udah bisa lockdown lagi nih kalau misalkan dia ngamanin orb. Udah mau tiga kali lockdown loh. Iya. Wah gila banget ini Sushi Boys. Padahal attackers. Dan Iya. dia adalah seorang sentinel. Gila coy. Wah benar-benar ini mungkin juga kuncinya adalah di cruise juga ya. Dia mengeluarkan blinding light-nya itu pas banget. Jadi orang-orang ini di dalam site udah kena recon gak bisa ngerespon. Guiding light langsung masuk ke dalam, membuka jalan bagi Patipan. Rekonnya kena lagi, karena ketika buta lu nggak tahu rekonnya jatuh kemana. Dan udah ketahuan, 2 di side. Senior Carl berhasil melakukan Sushi Boys, dan akhirnya tumbang juga dari arah Kabi. Di sini kalau misalkan kita lihat dari arah defender spawn ada satu pemain Nico mengeluarkan shock dart ke arah lane. Dan Patipan mengeluarkan Blade Storm-nya miss.
Tapi masih ada Scary yang mampu mendapatkan triple kill dan tiba-tiba putih bersih seperti tanpa kaca side B-nya. Tersisa Nico saja yang akan tumbang. 8-2 X10. Kok gue kicep yang lihat mereka main kayak Serem gini. banget loh, Serem banget Pak, sumpah. Itu kombinasi Sova Sky bener-bener nggak bisa diapa-apain. Karena ya burungnya nggak bisa ditembak, susah lah at least. Dan ketika burungnya pecah, rekonnya nggak tahu di mana, lu tahu-tahu kena rekon aja. Ketika informasi udah masuk, oh 2 di side. Mereka udah kayak tahu, oke sequence-nya kayak gini ya kalau ada 2 di side. Langsung kayak gini. Ya Pirates kaget lah Pak digituin. After sequence-nya tuh juga meskipun Patipan gak dapat kill, tapi backupnya juga cepet banget dari yang lainnya. Dan sekarang 8-2 dari X10 akan coba bermain ke arah side A dan lihat dong udah ada lockdown lagi. Tapi Flash juga masih punya lockdown. Nah kali ini dari Nico akan menghancurkan lockdown tersebut menggunakan Hunter's Fury. Dan sudah dibuka sebuah Cosmic Divide yang dimiliki oleh X10. Seekers juga bakal dibuka sama Cruz. Dan harusnya side A kali ini sudah dikuasai sama pemain-pemain dari X10. Gila ini Heaven-nya benar-benar ditutup mati. Begitu pula Garden. Fire Saiyajin bakal menghancurkan alarm bot. Senior Carl berhasil menculik satu pemain dari arah high mid. Timing. Dan Fire Saiyajin berhasil menculik seorang Sushi Boys. 2 melawan 5. Harusnya ini menjadi ronde untuk Pirates. Kecuali Cruz mampu melakukan sesuatu yang spektakuler. Dan benar saja tidak akan terjadi. 8-3 Pirates berhasil mengejar ketertinggalan. 1 angka lagi berhasil mereka kantongi. Tapi ekonomi dari X10 udah nggak kebendung. Mereka akan masih mampu melakukan Popeye. Yes, dan memang lagi-lagi welcome to Valorant ya. Timing is everything. Tiba-tiba nebulanya abis gitu, ya nggak bisa berkata banyak sih sebenarnya. Dan 8-3 sekarang memasuki round terakhir dalam first half. Dari Pirates, mereka memiliki 2 ultimate, yaitu ada Empress dan juga ada From the Shadows. Harusnya mereka bisa menggunakan ini ke potensi yang maksimal sih di last round. Foxy drone ke arah side, sudah menemukan 1. Buset, di flick itu kayaknya drone-nya. Itu soalnya kalau lu lihat kan center crosshair-nya nggak di Reina-nya kan. Kalau tahu plek nempel aja itu dart. Senior Carl dari arah mid akan bertemu dengan Sushi Boys. 1v1 duel, diambil duelnya sama Sushi Boys. Dan langsung headshot. 4 lawan 4, Cruz berhasil melakukan 1 kill dan bakal mundur tapi langsung di refrag oleh Nico. Tidak mengetahui kalau ada 1 pemain lagi dan red frag terus terjadi di sini. 2 lawan 2. Sushi Boys tertag ke low HP. Flash akan menahan dari arah Hell. Oh udah kena, bakal coba di wallbang. Tapi nampaknya tidak menemukan siapapun. Spike drop di posisi yang cukup sulit. Di drop dong itu operator. Langsung sudah pasrah tadi nampaknya. 8-4. Modal yang nampaknya sudah lebih dari cukup untuk X10 memasuki defender side di Essen. Yap, dan ini sebenarnya dibutuhkan sama 64-5 Pirates sih, yaitu refrag yang cepat dan jadi pemain-pemain dari X10 mereka jadi nggak punya keunggulan pemain untuk melakukan eksekusi ke dalam site. Dan ketika refrag itu jalan dan jadi sama berimbang pemainnya, itu ada kemungkinan buat Pirates untuk mengamankan round tersebut. Ya kayaknya tadi Pirates ngeresponnya dengan cara kayaknya kalau kita di sudden, kita main di side, pasti kita rata punya deh. Gimana kalau kita main di luar side aja, kita main retake. Dan 2 kali Pirates menang, 2 kali caranya kayak gitu. Nggak langsung ada yang nahan di dalam, mungkin ada 1, tapi mereka lebih fokus untuk melakukan retake bareng. Sekarang akan switch side. Bagaimana X10 akan mempertahankan side? Buset, itu langsung ada yang dash masuk, tapi terkena gravity well. Dash dari Senior Carl menjadi tidak ada artinya. 3 pemain dari arah MA langsung di-push balik dong. Pemain dari Pirates 1 persatu tumbang. Patipan double kill. Tersisa 2G dari arah Winery. Langsung dash mundur kembali. Guiding Light hanya untuk menakut-nakuti saja. Triple kill untuk Patipan. Kontrol A-main yang begitu kuat dan begitu sadis dari X10. Sudah berhasil mendapatkan angka 9. 18 kill untuk Sushi Boys. Lihat ini, buset. Kepalanya langsung hilang Jack. Lu Itu Duh, lihat tuh. G kayak guiding lightnya nggak dipecahin soalnya. Waduh. ini frenzy tuh udah pada jarak segitu ya. Bohong sih kalau Iya. pelurunya nggak kena sih. Itu semuanya masuk pelurunya ke pemain-pemain dari Pirates dan lagi-lagi Astra yang mengganggu push. Memang lagi-lagi Agent Astra ini menggunakan Gravity Well-nya udah susah sih, nggak bisa berkata banyak. Dan sekarang kita melihat
dari pemain-pemain Pirates akan bermain secara default terlebih dahulu, lebih tepatnya mencoba untuk mengontrol dari arah mid. Sudah ada crossfire sendiri dari arah short dan Fire Saiyajin akan menjaga dekat dari arah Emin. Ini pelan-pelan banget sih mainnya dari Pirates. Bener-bener hati-hati banget. Iya. Mereka mencoba meraba dulu. Set itu guiding light di atas palanya Fire Saiyajin. Langsung buta total dan tersisa 4 pemain. Senior Carl udah ketek low banget. Scary udah berhasil crossing dan langsung ngelihat satu pemain, tapi frenzy dari Flash jauh lebih sakit. Langsung ngeflick kepala dari Scary. 4 melawan 4 sekarang. Bagaimana Pirates bisa memanfaatkan posisi yang mereka miliki untuk dikonversi menjadi kemenangan. Udah ketuker nih posisinya. Foxy karena dari arah tree atau barrel akan mampu mendapatkan 1 kill pula. Patipan sudah nge-spot satu pemain. Tapping dan somehow menjadi 2 lawan 1 dan iya. Sushi Boys 2 kill. Gitu dah. Lagi-lagi Sushi Boys nih ya, yang bisa mengunci round untuk extend dan tadi sempat terlihat mengerikan ketika Pirates bisa mendapatkan kill demi kill menggunakan frenzy dari arah B-man dan refrag yang begitu cepat ketika pemain-pemain dari extend mencoba untuk masuk ke arah side B. Tapi lagi-lagi Sushi Boys bisa mendapatkan 2 kill secara cepat. Ini sih, wah, ngeri karena flashnya juga udah dapat ini kan, udah dapat Spectre kan tadi ketika ada berhasil bunuh si Scary. Gue tuh kalau Ngeri ya, nonton, ngeri gue ya. tuh kalau nonton ini tuh jadi iri, tau nggak? Kenapa tuh? Kayak kenapa gue kalau matchmaking mainnya tuh nggak kayak extend Ya, teammates-nya beda tuh. gitu loh. Kayak kenapa nggak bisa serapih extend? Kalau nggak isi Radian dong. Hah? Isi Radian. Bukan Oh, di bukan. di D3 Immortal pun nggak kayak gini. Ya iya sih, kalau udah sejago ini kayaknya gue ngalahin extend sih. Lu gak bakal di sini sama Nggak gua. bakal di sini sih gue, lu nge-cash gue kayaknya di situ. Tapi ini men rapi banget. Extend harus diacungi jempol. Kalau bisa 2 jempol, ya. Iya. Aduh, ini udah ngeri sih. Buset, itu guiding light pendek dan bahkan menumbangkan Flash. Flash kena Flash. Ironi yang begitu menyakitkan. Senior Carl akan juga ditumbangkan oleh Scary. 4 melawan 3 di sini. Buset, ini semua pemainnya fast hand banget cuy. Iya dong. Waduh, buta Waduh. lagi Jack. Itu guiding light-nya. 2G juga tumbang dengan cara yang sama seperti Flash. Mati karena guiding light. 4 melawan 2 Pirates di sini udah mati kutu banget. Bagaimana? Ini lihat siapa yang attacker, siapa yang defender. Ini gue udah sampai nggak tahu, udah kayak deathmatch, sumpah. Sushi Boys dari arah mid sudah menahan choke point, dapat 1, ketarik Gravity, Waduh, well check. masih. 11-4. Semua panelis di meja ini megang jidat. Oh my goodness me. Lu nggak, Extend, please teach us. Gila, wah ini utility-nya. lu tau sumpah. gak sih yang gila sih Cruz? Apa? Dia nge-flash dia sendiri yang maju, dia Iya. juga yang nge-kill. 2 kali lagi. Flashnya pendek gitu kan, kayak jedeng, udah kayak Phoenix. Wah, gokil sih. Udah ini Gue ya. biasanya guiding light tuh jauh kan. Tapi dia pakai guiding lightnya tuh buat flash pendek. Fasen banget. Wow. Terus si Scary juga fasen banget. Langsung keluarin Nova Plus, keluarin Gravity Well. Nih, iya cuy, cadas banget sumpah. Ini Patipan udah dapat 1 kill dengan operatornya. 2G berhasil melakukan 1 kill dengan Sheriff. Apakah mampu mendapatkan lebih? Yap. Kita lihat di sini Spike masih di drop jauh. Tapi Extend udah pede mampu sih ini. Mereka udah berani melakukan pick-pick. Fire Saiyajin dari arah short. Dan bertemu dengan Cruz seharusnya yang bermain dari arah Pop Dog. Yes. Ada pick-pick. Fire Saiyajin kena timing. Ada Trailblazer sudah mengetahui posisi. Kalau sudah cukup dekat udah siap. Anti-flash. Tapi Patipan berhasil menculik Nico dari sisi lain. Cruz sendiri akan mundur dan menjaga long dari dalam side. Yes. Guiding light. Turret. Buset. Flash pendek lagi. Dan Cruz mampu mendapatkan kill yang dengan cara yang sama. 3 kali berturut-turut dan kita menjadi saksi langsung bagaimana dia melakukan hal tersebut. Yap. Bagaimana cepat tangannya untuk memutar guiding light ke arah short. Flash pun tumbang di tangan Sushi Boys. Tersisa 2G. Masih ada 1 guiding light dari seorang Cruz, tapi dia tidak butuh guiding light untuk mendapatkan match point bagi Extend. Yap. 12-4 Pirates tidak berkutik sama sekali melawan Extend. Wow. Wah, itu Cruz 9 kill tapi 99-nya begitu tuh. Flashy. Flashnya masalahnya tuh sedih banget, jadi flash matinya kena flash kayak flash yang di flash.
That Aduh. irony. That irony, bro. Oh, wow, dan sekarang 12-4 match point bagi X10. Bisa dibilang ini adalah asa yang benar-benar terakhir banget di map pertama bagi Pirates. Mereka punya 2 ultimate, harusnya bisa digunakan ke potensial yang maksimum, tapi langsung di blinding light. Tadi ke arah Emen sudah didapatkan kontrol oleh seorang Patipan. Nico bakal mengeluarkan drone ke arah mid dan langsung mundur dari Sushi Boys. Fire Saiyajin udah berada di mid dan bakal dibuka juga Hunter's Fury yang dimiliki oleh Nico ke arah pemain-pemain yang berada di arah bisa. 2 pemain sudah tertag tapi masih belum ada yang tumbang. Ya, mereka akan menjaga dari arah side. Sekarang lockdown sudah dikeluarkan. Fire Saiyajin sudah mengisi arah market. Sushi Boys masih menjaga choke point. Foxy tumbang sementara Patipan berhasil menculik seorang senior Carl. Fire Saiyajin dismiss tapi masih mampu mendapatkan kill ke arah seorang Cruz. Dan satu persatu pemain dari X10 tumbang. 2 lawan 4. Kondisi cukup sulit bagi X10 untuk memenangkan ronde ini. Tapi berkali-kali gue ngomong kayak gitu, berkali-kali pemain-pemain ini mematahkan omongan gue. Tapi nampaknya akan sulit, benar-benar sulit bagi X10 kali ini untuk melakukan clutch. Terutama Scary sudah tertag ke 17 HP. Pirates nampaknya akan masih mampu mendapatkan 1 angka untuk menahan match point dari X10 dengan quad kill dari Fire Saiyajin. Yes, tapi lagi-lagi every day is not Sunday. Menurut gue dari Pirates, mereka nggak bisa cuman mengandalkan kayak micro play-nya. Nggak bisa cuman mengandalkan individual step up. Mereka benar-benar harus bergerak sebagai suatu tim, membuka side dengan rapi. Dan lagi-lagi pengalaman yang dimiliki oleh X10 itu berbeda jauh sama pengalaman yang dimiliki oleh 6045 Pirates. Ini semua agent dari X10 tuh ngeselin, tau gak? Sky-nya ngeselin, Astra-nya ngeselin, Killjoy-nya ngeselin, Patipannya, wah ya ampun! Jumping pick langsung disamber dengan operator dari seorang Patipan. Walaupun memang Senior Carl mampu melakukan refrag di sini, naik ke atas dan 2 kill untuk Senior Carl. Apakah akan mampu melakukan comeback di sini Pirates? Sudah 3 kill mereka dapatkan, 2 melawan 4 dengan senjata seadanya. Apakah masih ada kesempatan bagi Pirates? At least untuk ronde ini, di atas kertas harusnya mereka akan mampu mendapatkan ronde ke-18. Sushi Boys menahan dari arah short, ada lockdown, dan ada Cosmic Divide. Masih bermain lambat sekarang, mencoba memanfaatkan space yang dimiliki oleh Pirates. Dan step udah kedengeran. 2G berhasil menculik 1 pemain dan bahkan langsung disamperin. Senior Carl mendapatkan 3 kill untuk kembali menahan match point dari X10. Yap, dan sepertinya dari Pirates ketika mereka bermain dengan begitu cepat, mencoba untuk mengambil mid, terlebih dahulu mid control, dan jadinya mungkin pemain-pemain dari X10 sedikit kebingungan dengan tiba-tiba tempo yang dipermainkan oleh Pirates jadi begitu cepat. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat dari X10 sendiri, mereka harus half buy karena telah kalah 2 ronde berturut-turut dari Pirates. Dan sekarang melihat posisi pemain-pemain dari 6045 Pirates, mereka berada di luar B-main dan mencoba untuk mengisi arah mid dari arah mid link. Flash akan menjaga menggunakan sebuah turret, tapi langsung dipush sama Fox dan Paranoia dikeluarkan. 4 melawan 5 sekarang. Nah, ini Foxy main timing loh tadi. Ketika turretnya ditaruh, dia langsung nge-push karena dia tahu harusnya Killjoy nggak akan ada waktu untuk reposition. Dan di sini, itu guiding light-nya lagi-lagi dari Cruz. Berhasil membuahkan 1 buah kill. Patipan bakal keluar dari arah Cosmic Divide, akan tumbang di tangan Nico yang berhasil mendapatkan double kill. Sementara Cruz bakal kembali lagi ke arah mid. Dia punya Seekers, Sushi Boys punya lockdown. Ini bisa mengerikan dan karena ada Cosmic Divide ini Cruz bisa begitu jauh, tapi dia nggak ngedengar step dan sayang sekali terkena timing dari tangan seorang Nico yang mampu mendapatkan 3 kill sekarang. Di sisi ini sudah cukup sulit. Sushi Boys mencoba mendapatkan 1 kill tapi nampaknya harus mundur karena ada recon agresif ke arah Garden. Nico low HP sekarang, Senior Carl juga low HP. Scary yang nampaknya akan mengemban tugas lebih berat karena dia punya Vandal. Nico bermain dari arah triple, terus langsung di flick, langsung tumbang sekarang. Kita lihat di sini mencoba membuat space bagi Sushi Boys. Astra akan meletakkan sebuah orb dan Sushi Boys keluar di waktu yang tepat, akan langsung tumbang di tangan 2G. Scary mampu mendapatkan 1 kill, 1v1 situation, sama-sama low HP. Senior Carl hanya memiliki 18 HP saja. Spike di plan untuk posisi yang tidak begitu baik. Bakal coba di tap, memancing keluar seorang Senior Carl, dan Senior Carl yang akan memenangkan duel tersebut. 12-7, Pirates berhasil memperpanjang napas mereka dan memaksa X10 untuk sekali lagi bermain di match point. Yap, 12-7 dan itu merupakan ronde
bukan ronde Thrifty. Lebih tepatnya mereka harus bermain dengan senjata lebih minimalis dari Extend karena itu adalah ronde half buy. Dan sekarang dari Extend mereka sudah bisa mengemban sebuah operator di tangan Patipan dan 4 pemain lain bisa menggunakan assault rifle. Ini kalau misalkan dari Pirates mereka bisa nge-keep tempo mereka, ini bahaya buat Extend. Itu bisa dikejar. Ya, ini mulai mengerikan bagi Extend, perlahan tapi pasti Pirates mengejar. Tapi sekarang Extend bermain dengan full force. Mereka punya semua senjata yang mereka inginkan. Patipan dengan operator langsung tadi kita lihat flash masuk ke crosshair dari seorang Patipan, sang pemain muda ini. Sementara Cruz bersiap di posisi favoritnya. Sky rasa Phoenix, Trailblazer mencoba menggali informasi, sudah berhasil menemukan Senior Carl. Dan pemain-pemain dari Pirates cenderung ke arah side A, di mana memang masih ada Sushi Boys yang nge-keep lockdown ya, masih belum dipakai dari tadi. Cruz masih punya Seekers, Foxy punya Hunter's Fury. Dan Patipan sudah reposition, ternyata tahu-tahu ada di arah Heaven. Dan 2G, Smoker sudah terculik, Sushi Boys dari angle yang begitu tipis mampu menurunkan 1 kill. Dan sekarang Pirates harus melakukan yang mustahil untuk menahan pertandingan di match pertama kali ini. Senior Carl sudah ketahuan oleh Seeker, smoke dikeluarkan untuk mencoba ngekontrol mid. 2 lawan 5. Dari arah Pizza sudah ada tembakan, tapi lihat itu Cruz udah siap dengan guiding light-nya. Lockdown dikeluarkan ke arah A agar mengunci side A. Lockdown, gila itu guiding light dikeluarkan walaupun membutakan teman sendiri, tapi Cruz masih mampu mendapatkan 1 kill. Dan nampaknya inilah dia, tumbang pula Pirates. 13-7 Extend berhasil memenangkan map pertama dengan